Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Kali ini saya akan membahas sebuah custom room lagi ya kan di Redmi Note 5 atau wired. Menurut saya ini udah keren banget ya kan buat custom room based MIUI. Di sini untuk AOD-nya kita bisa pilih ya kan. Nanti saya tunjukin buat fitur AOD-nya. Untuk tampilannya sih kurang lebih sama aja ya kan sama custom room yang based MIUI lainnya. Kita coba masuk setelan dulu. Di sini masuk perangkat. Di sini untuk versi MIUI-nya udah MIUI 12. Ini dia MIUI Experience ya kan namanya. Versinya 12.02 stabil. Untuk nama perangkatnya ini udah berubah IN 2013. Setelah saya Google ternyata kode name IN 2013 itu punyanya OnePlus. Kalau nggak salah nanti saya tampilkan ya kan. Untuk versi MIUI-nya di MIUI 12, lalu versi Android-nya di Android 10. Karena ini udah Android 10 jadi tampilannya juga udah fresh banget, dan tentunya buat dark mode-nya tembus ke semua aplikasi ya kan. Kita coba di sini untuk masuk ke keseluruhan spesifikasi aja ya kan biar jelas. Ya ini dia model perangkatnya udah IN 2013. Lalu CPU-nya octa-core max 2,0 GHz, berarti ini udah overclock karena bawaan Xiaomi Redmi Note 5 itu 1,8 GHz ya kan kalau belum di overclock. Terus versi Androidnya versi Android 10. Untuk tingkat patch keamanan Androidnya di 2020 bulan 11 01. Terus versi kernelnya dia menggunakan kernel extended ya kan yang versinya 4.4.246 HMP New Cam. Oke, kita kembali aja, kita bahas dulu. Buat tampilannya kurang lebih sama aja kayak custom room base MIUI lainnya, seperti ini ya kan. Kita coba buat buka ke kamera. Di sini untuk kameranya dia menggunakan MIUI kamera pastinya karena ini base-nya MIUI. Untuk fiturnya nggak ada tambahan ya kan. Di sini cuman ada manual, panorama, kotak, potret, foto, video. Kita coba buat pengaturan videonya. Di sini udah ada stabilisasi gambar. Terus kualitas videonya kita lihat dia bisa UHD 4K 30 fps ya kan. Oke, untuk masalah kamera sih nggak ada masalah ya kan. Buat foto masih bisa aja. Kita coba flashnya hidupkan. Ini auto hidup. Ya, buat flash juga jalan. Kita coba buat video. Buat video juga masih bisa ataupun normal. Kita coba play. Ya, masih normal ya kan, buat rekam video masih bisa. Terus kita coba karena ini udah MIUI 12 dan Androidnya 10, kita coba buat buka galeri ya kan. Di situ biasanya ada filter yang seperti awan. Kita coba foto yang ini. Di sini ada yang namanya ubah. Terus ya udah ada fitur langit ya kan di sini. Kita coba. Belum di-download, saya download dulu. Oke, jadi di sini kalian bisa atur ya kan filter mana aja yang mau kalian pakai, banyak banget di sini. Saya biasanya suka yang ini ya kan, yang gambar bulan ini. Jadi fotonya akan tampil seperti ini. Ini berguna banget sih ya kan buat kalian yang nggak suka edit-edit seperti ini. Misalkan gambar yang bulan penuh seperti ini. Mantep banget buat kalian yang males banget edit foto. Bukan cuman bulan aja ya kan, di sini banyak untuk filter langit seperti ini. Oke, terus kita lanjut bahas rekam layar. Di sini juga udah ada rekam layar. Untuk rekam layarnya kita coba buat lihat pengaturannya. Untuk kualitas videonya dia sampai 100 Mbps. Terus sumber suaranya kita dikasih 3 pilihan, ada yang hening, mikrofon, dan suara sistem. Terus untuk laju bingkai atau FPS dia bisa 90 fps ya kan. Biasanya custom room atau stock room UI itu di 60 fps paling tinggi.
Kita kembali. Terus kita bahas soal customisasi ya kan. Buat kalian yang suka customisasi, kalian bisa masuk setelan. Di sini kalian masuk ke gaya experience. Di sini banyak banget, dari mulai status bar, notch atau status bar, efek blur, bila sistem dinamis, layar utama, experience bar, dan kontributor. Kita coba yang status bar. Untuk status bar kita bisa pilih. Di sini banyak banget pilihan, ada gaya iOS, baterai di kiri. Kita coba buat yang gaya iOS seperti ini. Maka otomatis sinyalnya akan pindah ke kiri seperti iOS ya kan. Terus ada gaya icon SIM, kita bisa pilih vertikal. Kalau vertikal seperti ini. Saya atur ke tampilan default aja. Untuk di sini juga ada tampilkan tanggal di bilah status. Ya seperti ini, jadi dia akan keluar tanggal di atas. Pokoknya banyak banget buat customisasinya. Di sini ada lalu lintas jaringan atau traffic indicator ya kan. Terus di sini ada notch and bar. Tinggal diatur aja sesuka hati kalian. Di sini ada indikator baterai juga ada. Dikasih 4 pilihan ya, persis kayak MIUI 12. Bila sistem dinamis. Di sini buat kalian yang baru install custom room ini, nanti navigation barnya akan putih seperti ini ya kan. Kalian masuk ke menu ini aja, kalian pilih yang bila navigasi dinamis. Ya seperti ini, maka navigation barnya akan keluar seperti ini. Cuman nggak masalah juga ya kan, meskipun nggak terlihat di sini navigation barnya masih bisa digunain seperti ini. Cuman buat kalian yang nggak suka navigation barnya hilang, kalian masuk ke experience ini, lalu pilih bilah sistem dinamis dan aktifkan bilah navigasi dinamis ini seperti ini. Oke, di sini juga ada efek blur, pusat kontrol. Terus ada experience part. Di sini ada headphone gain, microphone gain, mission exchanger. Di sini juga udah ada yang namanya FPS info. Seperti ini. Jadi FPS infonya keluar di atas ya kan. Pokoknya banyak banget, tinggal diatur sesuka hati kalian ya kan. Di sini buat kalian yang pengen ngerasain control center, di sini ada yang namanya gunakan pusat kontrol terbaru. Saya ulang aja, di gaya experience ya kan, kalian langsung aja pilih notch and status bar. Lalu di sini ada yang namanya fitur gunakan pusat kontrol baru seperti ini. Maka otomatis untuk control centernya seperti ini, seperti iOS ya kan. Jadi dia nggak aktif secara otomatis untuk bawaan roomnya. Di sini untuk masuk pusat kontrolnya, seret dari kiri buat masuk ke pusat kontrol. Buat akses notifikasi kalian bisa seret dari kanan ya kan, seperti ini. Terus kita masuk ke tampilan selalu aktif dan layar kunci. Di sini untuk fitur AOD ya kan. Di sini banyak banget. Untuk gayanya kalian juga bisa pilih. Ya, ini gayanya seperti ini. Kalau masih kurang, kalian bisa download lagi ya kan, di sini banyak banget. Terus tidur setelah 15 detik, lalu ketuk 2 kali untuk membangunkan atau matikan layar. Kita coba. Ya, berfungsi ya kan. Buat double tap to wake-nya, dia langsung masuk ke AOD atau always on display. Ketuk sensor untuk sidik jari sama aja. Di sini ada format layar kunci. Di sini ada 4 pilihan. Pengisian, sandi keamanan. Kita coba masuk ke tampilan. Di sini ada mode gelap atau dark mode. Untuk dark mode-nya ini udah tembus ke semua aplikasi ya kan. Jadi udah enak banget. Gak usah atur-atur. Kayak misalnya WhatsApp harus diatur dulu ya kan, buat Android 10 ke bawah atau Android 9 nggak aktif secara otomatis. Di sini juga udah ada yang namanya APL individual, jadi kita bisa pilih aplikasi mana aja yang mau kita dark mode atau
nggak mau kita dark mode ya kan. Ukuran teks ini itu biasa, kembali aja. Kita masuk ke sandi keamanan. Di sini untuk sandi dan keamanan udah ada face unlock-nya. Untuk sidik jari di custom room ini udah enak banget, udah cepet ya kan. Udah hampir mirip sama MIUI official atau MIUI 12 yang official. Untuk face unlock-nya juga bisa digunain ya kan, nggak ngebug. Seperti itu untuk face unlock-nya, seperti ini. Ya, udah cepet banget untuk face unlock-nya juga. Terus masuk ke baterai performa, ini kurang lebih sama aja sama MIUI 12 global. Fitur spesial di sini, di fitur spesial masih ada game turbo atau gaming mode, lalu kotak alat video saya kurang tahu juga, lalu ada jendela mengambang. Di custom room ini untuk jendela mengambangnya udah bisa ya kan, nggak kayak MIUI 12 yang official. Jadi meskipun Redmi Note 5 udah update ke MIUI 12 tapi fiturnya dikurangin ya kan, saya juga kurang tahu. Mungkin karena masih menggunakan Android Pie atau Android 9. Di sini untuk jendela mengambang kita bisa aktifkan dari sini juga bisa. Masuk ke Recent App. Terus di sini ada jendela mengambang, ketik aja di sini, klik aja. Lalu pilih aplikasi mana yang mau di floating window, atau nama kerennya itu floating window ya kan, bukan jendela mengambang. Kita coba pilih Facebook ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk keluarnya kita tarik aja keluar dari floating window. Terus ada ruang kedua, ini dari MIUI 8 juga ada ya kan untuk ruang kedua. Lalu MIUI Lab, saya kurang tahu juga fungsinya, mode mudah. Ya kayaknya segitu aja ya kan buat pengaturannya. Kita masuk ke performa ya kan. Di sini saya udah install Antutu versi 8. Untuk di Antutu versi 8.3.4 dia dapat skor 131.391 ya kan. Terus di sini saya udah install CPU throttling juga buat tes performanya ya kan. Kita coba tes di 8 sampai 5 menitan ya kan, apakah performanya tetap stabil. Ya, setelah saya coba menggunakan aplikasi CPU throttling, di sini untuk performanya lumayan ya kan, dia nggak turun sampai merah. Paling mentok itu di 80 atau 83 ya kan, di sini paling bawah, grafik paling bawah. Jadi harusnya ini udah enak banget buat main game. Langsung aja kita buka ya kan, di sini saya udah install PUBG Mobile. Kita coba buat lihat grafiknya. Di sini masuk setting untuk grafiknya. Ya, dia udah 90 fps ya kan, langsung terbuka. Ini saya tanpa modul Magis, tanpa oprek apapun. Jadi untuk default bawaan ROM-nya udah gini ya kan. Dia udah bisa 90 fps di grafik smooth. Lalu kalau di balance dia bisa high. Lalu kita coba untuk HD. Ya, untuk HD juga bisa ya kan. Cuman frame rate-nya dia di high. Untuk HDR belum bisa ya kan. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan nama perangkat yang udah diubah tadi ya kan. Jadi untuk PUBG-nya dia udah bisa langsung 90 fps. Kita coba buat main ya kan sebentar. Coba aktifkan FPS infonya dulu. Udah aktif. Karena saya di sini bukan player PUBG, jadi agak cupu juga ya kan buat main PUBG Mobile. Mungkin saya tesnya cuman lari-lari aja di sini. Seperti ini ya kan buat main PUBG Mobile. Di sini untuk FPS-nya bisa dilihat sendiri lah ya kan di sini. Untuk FPS yang didapat. Ya, di sini untuk FPS-nya di 59 fps ya kan. Kita coba untuk turunnya dia mentok di berapa fps. Mungkin kalau kita pasang tambahan modul Magis lain bisa stabil banget ya kan untuk di custom room MIUI Experience ini. Untuk layarnya juga udah sensitif banget seperti ini menurut saya.
Ya, masih stabil di 59. Pokoknya tinggal dinilai sendiri aja ya kan, menurut kalian gimana buat main PUBG ini. Pokoknya buat kalian yang suka main PUBG, ROM ini masih recommended ya kan. Apalagi untuk frame rate nya dia udah bisa 90 fps tanpa ribet kita install modul Magis ataupun oprek dengan modul-modul lain ya kan. Jadi kalian setelah flash custom ROM ini tinggal pakai aja buat main game. Untuk fps nya juga udah stabil di 59 fps. Paling mentok tadi nyentuh angka 42 ya kan untuk fps nya. Lanjut kita bahas tentang fungsi di custom room ini ya kan. Untuk custom room ini saya belum nemuin sama sekali bug di sini. Untuk Bluetooth, WiFi, data seluler juga bisa nyala ya kan. Untuk hotspot juga udah bisa nyala berbarengan seperti ini di atas. Jadi HP kita bisa dijadiin buat repeater ya kan. Oke, mungkin segitu aja dulu ya kan buat review custom room UI experience di Redmi Note 5 atau iRed. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.